indikator broker itu adalah sehat dan baik adalah membayar profit nasabah tepat waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bara Krisnandra di channel Bara Education. Sekarang kita masuk di hari keempat. Kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu istilah wajib diketahui oleh seorang trader pemula. Kalau kemarin kita udah bahas tentang lot, kemudian margin, trend. Hari ini kita akan bahas tentang time frame, broker, jam dagang, dan analisa fundamental atau teknikal. Itu sebenarnya apa sih? Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, channel ini nanti berisi informasi yang sangat berharga untuk teman-teman yang ingin masuk ke dunia trading atau financial market. Oke, langsung saja lanjut ke materi. Yang pertama adalah time frame. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu time frame. Time frame adalah kurun waktu tertentu yang ditentukan untuk mengamati pergerakan harga. Setiap time frame memiliki pergerakan harga atau tren yang berbeda-beda. Jadi time frame itu bisa dibilang adalah jangka waktu yang ingin kita lihat. Jadi contohnya seperti ini. Time frame, misalkan ini adalah time frame daily. Ini ada candle atau grafik. Grafiknya berupa candle. Jika time frame D1 atau daily, artinya setiap satu kotak ini yang warnanya merah ini artinya mewakili satu hari. Jadi kita lihat ini berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, artinya ini adalah pergerakan harga selama 7 hari terakhir, seperti itu. Nah, itu jika daily. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah W1, artinya weekly. Artinya apa? Setiap satu kotak ini mewakili satu minggu pergerakan harga suatu instrumen. Kalau misalkan ini harga emas, ya berarti harga emasnya sekarang karena warnanya merah, berarti selama satu minggu terakhir harga emas turun, seperti itu. Nah, ini kita lihat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena jumlahnya 7, berarti grafik ini mewakili 7 minggu terakhir pergerakan suatu harga. Nah, biasanya time frame yang paling aman untuk seorang pemula itu minimal adalah H4 atau 4 jam. Jika teman-teman ingin trading lebih akurat atau ingin trading daily, seperti itu. Dalam kasus-kasus tertentu, kita perlu time frame lebih kecil. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi arah harga ke depan. Nah, tadi udah itu nanti analisa ya. Mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Pada trading, time frame terkecil itu satu candle mewakili 5 detik. Itu biasa di trading option, biasanya ada yang sampai 5 detik. Tapi kalau kita di trading forex, yang paling kecil itu adalah 1 menit. Normalnya ya, kita bicara normal 1 menit. Tapi kalau teman-teman masih pemula, saran saya teman-teman menggunakan trading H4. Jadi jangan langsung pakai yang candle kecil. Karena apa? Semakin besar time frame-nya, maka harganya itu semakin mencerminkan keadaan market yang sesungguhnya. Apakah marketnya akan turun atau akan naik,
semakin besar time frame-nya akan semakin mudah untuk dianalisa. Oke, saya lanjut. Nah, yang kedua adalah broker. Broker adalah sebuah perusahaan atau perseorangan individu yang telah bekerja sama dengan bank atau produsen utama untuk memperjualbelikan suatu produk trading. Jadi kalau kita ingin transaksi trading itu tidak bisa secara konvensional langsung kita membeli ke bursa saham, itu tidak bisa ya. Kita harus melewati broker atau pialang. Kalau misalkan dalam kasus bursa saham ini kita menyebutnya sekuritas, perusahaan sekuritas. Tapi kalau dalam dunia forex, IQ option dan lain-lain biasa kita menyebutnya broker. Walaupun sebenarnya artinya pun kurang lebih sama. Nah, di sini ada dua kotak putih, ini adalah salah satu contoh. Kalau yang sisi kiri ini adalah contoh dari sekuritas. Jadi apabila kita ingin trading saham, kita harus mendaftar di salah satu perusahaan sekuritas yang telah bekerja sama dengan bursa saham seperti itu. Jadi nanti kita akan membeli produk tradingnya itu melalui perusahaan sekuritas. Jadi mereka yang nanti akan menyalurkan uang kita ke bursa efek seperti itu. Nah, kalau untuk forex, ini sisi kanan ini. Contoh tradingnya ada, contoh brokernya ada FPS, ada Insta, ada Owanda, ada IQ option. Itu. Jadi tergantung dari nanti mana kecocokan individu masing-masing. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain ya, ini cuma contoh saja. Nah, kemudian salah satu indikator broker itu adalah sehat dan baik adalah membayar profit nasabah tepat waktu. Jadi itu yang paling utama. Kalau misalkan broker dia bayarnya lama, kemudian syaratnya susah dan lain-lain, itu salah satu indikator broker tersebut kurang sehat gitu ya. Barulah nanti yang kedua adalah misalkan biaya per transaksi, kemudian limit deposit seperti itu, kemudian spread dan lain-lain. Oke, dari pengenalan broker, kemudian lanjut jam dagang. Nah, jam dagang di sini adalah jam buka suatu market. Kalau di Indonesia adalah bursa efek, itulah mudahnya. Di sini ada 4 market terbesar di dunia. Yang pertama Australia, Tokyo, London, dan New York. Saya nggak akan jelaskan panjang lebar ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu jam dagangnya nanti bisa langsung lihat video saya ini. Kalau di Jakarta bukannya kan jam 9. Tapi di Sydney jam 5 sudah buka. Di Tokyo jam 7 sudah buka. Di London, di Eropa jam 1 baru mereka buka. Di Amerika pada saat kita sudah tutup, pada saat bursa efek sudah tutup, mereka baru buka, itu di jam 8 malam. Ini nanti bisa berubah, waktunya semuanya nanti bisa berubah tergantung musim ya. Misal di London pada saat musim dingin, nanti jam bukanya juga akan berubah. Pada saat musim dingin, musim panas berubah. Tapi nggak terlalu banyak perubahannya, paling cuma 1 jam atau setengah jam. Jadi kalau untuk trading forex ini memang harus sangat-sangat diperhatikan, terutama 2 jam ini, 2 kota ini, London dan New York. Jadi pengenalan jam dagangnya cukup, saya lanjut. Nah ini, pada saat teman-teman trading, nanti teman-teman akan sering mendengar kata analisa teknikal dan fundamental. Saya akan jelaskan secara umum dulu. Analisis fundamental digunakan untuk mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi, neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Di sisi lain, analisis teknikal berkaitan dengan mempelajari kinerja sejarah pergerakan harga dengan mengukur kepada pergerakan harga di masa depan. Jadi kalau
fundamental itu memang basic. Misalnya perusahaan itu bangkrut, itu merupakan salah satu analisis fundamental. Kalau perusahaan itu bangkrut atau mendekati bangkrut, maka harga sahamnya akan turun. Nah, itu salah satu contoh fundamental. Jadi kita menganalisa fundamental seperti itu. Kalau analisa teknikalnya ya harganya seperti apa sih kemarin, pergerakannya di sekitar ini saja lah gitu. Jadi kita cari titik terendahnya. Oh, biasanya kalau harga sudah menyentuh level ini dia akan naik ke atas, harganya akan naik. Nah, itu salah satu contoh analisis teknikal. Jadi kita belajar dari sejarah. Kalau teknikal itu kita menganalisa sejarah. Kalau fundamental kita menganalisa apa yang sedang terjadi di perusahaan itu, seperti itu, atau apa yang sedang terjadi di suatu negara pasti. Contohnya seperti ini. Analisa teknikal. Contoh analisa teknikal itu satu, moving average, Bollinger Band, fraktal, Ichimoku Cloud, stochastic, RSI. Jadi teman-teman yang saya yakin kalau trading pasti tidak akan lepas dengan namanya moving average. Teman-teman boleh nggak pakai Ichimoku, nggak pakai stochastic, nggak pakai RSI, tapi teman-teman pasti akan mendengar moving average atau rata-rata. Nah, inilah salah satu contoh analisis teknikal. Jadi kita menganalisa rata-rata harga sebelumnya gitu. Kemudian contoh analisa fundamental adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya itu surplus atau defisit itu nanti akan menjadi acuan harga produk trading ya, terutama kalau misalkan yang kita beli atau yang kita jual belikan itu saham perusahaan A gitu, saham perusahaan. Kalau laporan keuangannya negatif pasti harga sahamnya turun. Kalau profitnya bagus, lebih baik dibandingkan tahun lalu atau lebih tinggi dari target, maka pasti harga akan naik. Itu sudah sangat pasti, otomatis seperti itu. Fundamental itu adalah sebenarnya basic atau dasar dari analisa kita, makanya disebut fundamental, dasar. Kemudian kita ada pidato pejabat. Ini semacam news atau berita dari luar negeri, berita dari direktur suatu perusahaan. Biasanya setiap awal bulan atau akhir bulan akan ada pejabat suatu perusahaan atau negara, dia yang akan berpidato tentang keadaan ekonomi baik negara ataupun perusahaan. Jadi dia menjabarkan seperti apakah visi misi ke depan atau seperti apakah solusi yang akan diambil. Nah, itu nantilah yang akan ditangkap investor, dan investor akan mengambil keputusan itu nanti akan menjual atau membeli suatu saham. Investor besar ya, nah itu nanti yang akan mempengaruhi pergerakan harga. Itu juga termasuk salah satu analisa fundamental. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya yang lebih menjabarkan lagi. Jadi karena video awal ini memang untuk pengenalan pemula ya, teman-teman harus basicnya harus ngerti dulu analisa seperti itu. Nggak perlu sampai dalam, yang penting mengerti dulu. Nanti akan saya jabarkan di next video yang lebih spesifik lagi. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi ini juga termasuk analisa fundamental. Teman-teman ingat waktu krisis tahun 97, keadaan ekonomi Indonesia waktu itu sedang turun drastis. Imbasnya apa? Harga dolar melejit. Nah, itulah salah satu contoh analisa fundamental terhadap mata uang suatu negara. Jadi memang fundamental ini adalah basicnya ya. Fundamental ini adalah basic kemana arah itu akan berjalan atau kemana tren market itu akan berjalan. Oke, jadi di hari keempat ini udah saya jelaskan materinya. Kalau tadi yang pertama itu ada time frame, yang kedua ada broker, yang ketiga
ada jam dagang, yang keempat analisa teknikal atau fundamental. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Itu nanti akan sangat berharga untuk saya agar saya terus berkarya membuat tutorial-tutorial yang mempermudah teman-teman untuk belajar trading. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke. Nah, untuk video di hari kelima nanti saya akan menjelaskan tentang cara membuka akun demo dengan MT4. MT4 ini adalah MetaTrader. Kenapa saya pilih MT4? Karena MT4 ini mewakili, kalau menurut saya ya, sudah mewakili seluruh aplikasi atau software untuk trading. Jadi teman-teman kalau misalkan bisa MT4, menguasai MT4, teman-teman mau pakai platform apapun bisa. Karena yang paling rumit, paling akurat lah, yang paling layak kalau menurut saya sampai dengan saat ini adalah MT4, MetaTrader 4. Mau pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 sama saja. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.